Halo semuanya, kembali lagi di channel Kavis Timeless Tale. Di sini saya akan melanjutkan part 4 tentang pengaruh kolonialisme terhadap sistem politik demokrasi pada saat ini. Sekarang yang akan saya bahas, apa dampak kolonialisme terhadap hubungan elit lokal dan masyarakat serta dampaknya terhadap dinamika politik pasca kemerdekaan. Dampak kolonialisme terhadap hubungan elit lokal dan masyarakat serta dampaknya terhadap dinamika politik pasca kemerdekaan. Kolonialisme merupakan salah satu bentuk dominasi kekuatan asing yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan di negara jajahan, antara lain politik hubungan antara elit lokal dan warga. Dengan datangnya kekuatan kolonial, struktur kekuasaan tradisional di wilayah yang mereka lakukan mengalami perubahan besar. Salah satu dampak kolonialisme yang paling nyata adalah hubungan antara elit lokal dan masyarakat yang berubah akibat intervensi kolonial. Artikel ini membahas bagaimana kolonialisme mempengaruhi terhadap dinamika politik pasca kemerdekaan dan relevansinya dengan demokrasi politik kontemporer. Pada masa kolonial, khususnya di Asia Tenggara dan Afrika, para pengusaha sering menggunakan pendekatan pemerintahan tidak langsung atau pemerintahan yang memanfaatkan elit lokal sebagai perpanjangan tangan kekuasaan kolonial. Para elit yang sebelumnya memegang otoritas tradisional dalam masyarakat kini diarahkan untuk mengabdi pada kepentingan kolonial. Ia diposisikan sebagai partai politik yang mengelola otonomi daerah dengan imbalan kekuasaan dan keistimewaan. Di Indonesia misalnya, elit birokrasi Jawa Priai menjadi agen kolonial Belanda melalui kebijakan Kulturstelsel dan Pax Nederlandic. Mereka diberi posisi penting dalam sistem pemerintahan lokal dan bertugas mengawasi masyarakat di bawah pemerintahan kolonial. Hal ini menciptakan relasi yang jauh antara elit dan rakyat. Elit lokal tidak lagi melayani kepentingan komunitas lokal, namun justru menjadi instrumen penindasan kolonial. Perubahan peran elit lokal ini menimbulkan ketegangan antara warga dan elit lokal yang dulunya dihormati dan dianggap sebagai penjaga masyarakat menjadi aktor yang bertujuan untuk mengkonsolidasikan pengaruh kekuatan kolonial. Ketegangan sosial ini seringkali menimbulkan keterasingan antara elit dan warga negara yang dampaknya bertahan lama setelah kemerdekaan. Tidak hanya menciptakan ketidakadilan ekonomi dan politik, namun juga memutus ikatan sosial yang ada dalam masyarakat. Setelah kemerdekaan, warisan kolonialisme tidak hilang begitu saja. Struktur politik yang muncul pada masa kolonial terus mempengaruhi dinamika politik negara-negara yang baru merdeka, termasuk Indonesia. Negara-negara yang baru merdeka, termasuk Indonesia, salah satu warisan terpentingnya adalah ketimpangan kekuasaan antara elit dan warga negara. Elit politik yang bekerja sama dengan kekuatan kolonial seringkali tetap berkuasa setelah kemerdekaan. Mereka mempunyai pengalaman dalam pengelolaan pemerintahan dan pengelolaan sumber daya, sehingga memudahkan mereka mendominasi kancah politik negara. Akibatnya, sistem politik pasca kemerdekaan masih dipengaruhi oleh elitisme, di mana sekelompok kecil elit menguasai banyak aspek politik dan ekonomi, dan masyarakat masih berada di luar lingkaran kekuasaan. Keadaan ini terlihat jelas pada tahun-tahun awal kemerdekaan Indonesia. Meskipun semangat revolusi dan nasionalisme masih melekat pada masa Orde Lama, namun sistem politik pada masa itu masih mendominasi oleh kelompok elit yang terpisah dari masyarakat. Pada masa Orde Baru, situasi ini semakin diperburuk dengan adanya sentralisasi kekuasaan dan pemerintahan otoriter di bawah kendali Presiden Soeharto. Hubungan antara elit dan warga negara menjadi semakin sulit karena warga negara tidak mempunyai akses terhadap proses pengambilan keputusan yang dikendalikan oleh elit politik dan militer. Akibatnya, politik Indonesia pasca kemerdekaan masih bersifat oligarki dengan kekuasaan terkonsentrasi di tangan segelintir orang yang memiliki akses terhadap sumber daya dan jaringan politik. Pengaruh struktur politik ini tidak terbatas pada masa lalu saja, namun meluas hingga era demokrasi saat ini. Meskipun Indonesia telah mengalami reformasi politik yang signifikan, sejak runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998, warisan oligarki dan patronase yang muncul pada masa kolonial dan diperkuat pada masa Orde Baru masih tetap ada. Demokrasi Indonesia sering dikritik sebagai demokrasi prosedural, di mana pemilu dan lembaga demokrasi lainnya ada secara formal, namun substansinya masih dipengaruhi oleh elit politik dan ekonomi. Fenomena patronase politik, di mana elit politik menggunakan sumber daya dan jaringan ekonomi untuk mempertahankan kekuasaan, masih menjadi permasalahan utama dalam demokrasi Indonesia. Demokrasi idealnya mendorong partisipasi publik yang lebih luas dan mendistribusikan kekuasaan secara merata. Namun kenyataannya, politik di Indonesia malah sering didominasi oleh segelintir elit yang mengontrol proses pemilu. Kebijakan dan akses terhadap sumber daya, politik moneter, pengaruh oligarki, dan sistem patronase masih menjadi bagian dari dinamika politik di Indonesia saat ini. Hal ini merupakan bukti bahwa kesenjangan antara elit dan masyarakat di era kolonial masih menjadi hambatan dalam mencapai demokrasi yang benar-benar inklusif. Namun demikian, terdapat beberapa perkembangan positif dalam demokrasi Indonesia yang mengindikasikan adanya potensi perbaikan. Masyarakat sipil semakin aktif dalam memperjuangkan transparansi dan akuntabilitas politik gerakan demokrasi melalui media sosial dan media lainnya.
memberikan peluang baru bagi masyarakat untuk mengkritik kebijakan elit dan menuntut reformasi. Terlebih lagi, munculnya sejumlah politisi yang bukan berasal dari kelompok elit tradisional memberikan harapan bahwa politik Indonesia bisa lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tantangan ke depan adalah memperkuat partisipasi politik masyarakat dan mengekang dominasi oligarki dalam demokrasi Indonesia. Ringkasnya, kolonialisme tidak hanya membentuk struktur kekuasaan dan ekonomi, namun juga menciptakan kesenjangan yang mendalam antara elit dan masyarakat yang dampaknya terus berlanjut hingga periode pasca kemerdekaan. Hubungan yang terjalin pada masa kolonial ketika elit lokal dijadikan instrumen penjajah mengakibatkan adanya jarak sosial yang mempengaruhi struktur politik setelah kemerdekaan. Di zaman modern, pengaruh-pengaruh tersebut masih terlihat dalam bentuk oligarki dan patronase yang melemahkan esensi demokrasi. Meskipun demokrasi telah berkembang di Indonesia, warisan kolonial masih mempengaruhi politik-politik saat ini. Untuk mencapai demokrasi yang substantif dan inklusif memerlukan upaya berkelanjutan. Untuk mengatasi perbedaan-perbedaan ini dan mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas. Hanya dengan cara ini kita dapat mencapai demokrasi yang adil dan representatif, di mana kekuasaan benar-benar berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Selamat bertemu di minggu depan. Bye semuanya.